Wahid, itsnin, tsalatsa, iftahil bab. Sahabat kisah, balik lagi di channel yang dahsyat ini. Nah, udah pada like, subscribe, and share belum? Sahabat kisah, kali ini Rumah Kisah meluncurkan, udah sampai nih ke volume ketiga. Wah, kali ini kita sudah bersama salah satu tim riset di Rumah Kisah, Ustadz Alam. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi kita Ustadz nih. Naam, alhamdulillah. Ustadz, ini luar biasa nih Ustadz. Rumah Kisah terus memproduksi kisah-kisahnya nih. Sekarang udah volume ketiga berarti Ustadz ya. Naam. Episode ke 11. Naam. Dakwah jahriyah. Nah, pas banget sebelumnya waktu itu sama Ustadz dakwah siriyah nih ya. Betul. Pas juga nih episode kali ini tamunya Ustadz Alam nih. Naam. Dakwah jahriyah. Ustadz, bedanya nih sama dakwah siriyah tuh apa Ustadz? Nah, sama sekaligus nih kisahnya sedikit aja Ustadz nih, dakwah jahriyah nih di aplikasi Rumah Kisah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga antum sahabat kisah dan Habib dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah sehat. Kemarin kita udah bahas Beb dakwah sirriyah. Nah sekarang kita bahas dakwah jahriyah. Dakwah udah jelas Beb, kita mengajak, memanggil orang menuju kebaikan dari yang tadinya buruk. Sedangkan jahriyah ini bermakna secara terang-terangan. Kalau pada episode sebelumnya Rasul ini ngumpet-ngumpet Beb, manggil keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar manggil orang lagi. Kemudian umat Islam memiliki base camp kalau bahasa kita sekarang, di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Itu semua ngumpet-ngumpet di base campnya Arqam ibn Arqam ini selama 3 tahun sembunyi-sembunyi. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad. Ini perintah meskipun hanya kepada kerabat, tapi Allah sudah perintahkan untuk juga secara terang-terangan. Jadi dakwah jahriyah ini adalah dakwah di mana Rasul sudah mulai membuka agama Islam kepada publik. Tapi ingat, hanya kepada yang terdekat dulu. Jadi semua memberikan kita pelajaran, ada yang namanya proses. Nah, Ustadz, ini kan kalau dakwah siriyah ini aja yang sembunyi-sembunyinya kan muncul banyak peristiwa nih Ustadz. Nah, yang dikisahkan di episode ke-11 ini nih jahriyah udah terang-terangan. Udah pasti banyak dong musuh. Wah, ini sembunyi-sembunyinya ibarat kata ketahuan. Gimana terang-terangan, ya kan? Nah, ada kisah apa tuh di situ tuh? Yang menarik dari episode ini, kita bakal temukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran turun. Artinya Allah berkomunikasi dengan Rasul disebabkan banyaknya peristiwa. Di antara ayat yang turun adalah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini ada ceritanya nih di kisah ini. Tentu kita harus dengerin kisahnya. Singkatnya, pada saat itu Rasul memanggil kaum Quraisy di atas gunung dengan penuh semangat rasa percaya, ingin memanggil umat manusia kepada ajaran Islam. Rasul memanggil. Sudah kumpul semuanya. Rasul menyampaikan bahwa Islam datang, bahwa beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir cerita Abu Lahab ini menentang, "Wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Disitulah turun surat Al-Lahab, yang mana Al-Lahab ini diantara pada isinya bentuk cacian, hinaan kepada Abu Lahab ini.
Itu peristiwa di antara peristiwa yang terjadi di dalam episode ini. Ada lagi peristiwa ini menarik dan mungkin bisa jadi pegangan untuk kita saat ini. Saat ini kita digandrungi dengan pembicaraan mengenai toleransi. Toleransi ini sedang membooming, seakan-akan umat Islam yang banyak ini selalu saja menjadi momok bentuk ketidaktoleransian. Padahal umat Islam saat ini khususnya di Indonesia adalah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Kenapa? Ada di kisah ini. Ketika itu Rasul mendakwahkan secara terang-terangan, segala macam cara udah dilakuin sama kafir Quraisy. Sampai akhirnya sampailah di titik kafir Quraisy ini mencoba untuk lobby, meminta Rasul begini yang dia minta, Bib. Wahai Rasul, engkau punya Tuhan, kita punya Tuhan, engkau punya ibadah, punya ritual, kita juga punya. Daripada kita ribut, bagaimana kalau kita gabung dah nih? Ya enggak? Aneh sholat, waktunya ente sholat. Ketika itu belum ada sholat, tapi sudah ada yang namanya sholat di pagi hari dan sore hari. Jadi belum ada 5 waktu. Karena kisah Isra Mi'raj juga belum ada. Kapan itu? Nanti di volume selanjutnya. Bagaimana ini Muhammad? Kita punya patung, ente sembah. Kemudian kita akan ikut ibadah ente. Apa yang dijawab Rasul? Lakum dinukum waliyadin. Agamaku biar jadi urusanku. Agama kita Islam biar jadi urusan kita. Agama kalian silakan agama kalian. Maka salah. Toleransi itu bukan kita memaksa umat selain daripada Islam ikut di masjid kita, atau kita ikut acara-acara keagamaan mereka baru kita disebut toleransi. Wahai sahabat kisah, toleransi bukan seperti itu. Toleransi adalah ketika kita memiliki warna hitam, kemudian sahabat kita memiliki warna putih, biarkan kita memegang hitam, biarkan mereka memegang putih, jangan kita menjadi abu-abu. Jadi gak perlu kita jadi abu-abu, kita bergabung baru kita disebut toleransi. Antum suka kopi apa teh, Bib? Mana? Kopi. Pakai susu apa enggak? Pakai susu. Kalau Ana sukanya kopi pahit. Jadi biar ente ngopi pakai kopi susu, Ana pakai kopi pahit, Bib. Kira-kira begitu. Jadi kapan kita ngopi, Bib? Langsung ntar. Pulang dari sini kita ngopi. Nah, insyaallah. Menarik Ustadz ya. Nah Ustadz, yang bisa diambil nih dari sahabat kisah di episode ke-11 ini nih Ustadz. Nah, apa itu Ustadz? Dan mungkin bisa diterapkan juga lah di kondisi seperti sekarang ini. Nah, pada episode kali ini Rasul ingin berpesan kepada kita di dalam sejarahnya, di dalam perjalanan hidupnya, bahwa dakwah ini harus pada waktunya dilakukan secara terang-terangan, dilakukan secara tegas, bukan anarkis. Keras boleh, kita berpendirian. Kalau kita punya kemampuan, kita menjadi anggota pejabat, maka kita gunakan jabatan kita. Dan kalau kita sebagai masyarakat, pemerintah kita memiliki kesalahan, pemerintah kita memiliki khilaf dan lupa, maka kita ingatkan. Dan itu sudah banyak kejadian. Ketika kepala pemerintahan menetapkan undang-undang, mengambil keputusan yang salah, masyarakat bersuara. Sebagai umat muslim kita suarakan bahwa kita memiliki ajaran ini bertolak belakang dengan agama Islam. Itu juga dakwah dan itu berpahala. Apa hasilnya? Maka pemerintah, teman kita, keluarga kita, sahabat kita, dari dakwah jahriyah ini, dakwah yang kita suarakan ini, insya Allah mereka akan kembali kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan cuman dakwah sirriyah aja, Bib. Kita juga harus dakwah jahriyah, tapi tepat pada waktunya. Rasul harus menunggu 3 tahun.
Maka kita boleh jadi menunggu 10 tahun, kita boleh jadi menunggu 15 tahun. Yang terpenting ketika waktu itu datang, mulailah untuk berdakwah jahriyah. Masya Allah, ajib. Jazakallah khair Ustaz. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Insya Allah. Sahabat kisah. Nah, masih edisi dakwah. Kita juga bisa memulai dengan dakwah dari mulai orang tua kepada anaknya. Anak-anak mungkin kepada saudara-saudaranya yang dekat-dekat dulu saja ya kan, kakak adik, ya, sepupu-sepupu, ke teman ya kan. Dari lingkungan terkecil dahulu, sirriyah dulu, baru jahriyah. Jahriyah kita harus menguasai ilmu-ilmu pengetahuan terlebih dahulu, baru kita bisa berani supaya nggak salah alamat. Ya. Baik sahabat kisah, nantikan podcast kami selanjutnya hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.